Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi bab 5 yang berjudul BUMN dalam Sistem Ekonomi Indonesia. Sebelum kami memaparkan materinya, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kelompok 4 ini terdiri dari 5 mahasiswa. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fulgi Arafi. Yang kedua ada Mbak Siti Janatul Ma'wa. Yang ketiga ada Mbak Elatiana. Dan yang keempat ada Mbak Farah Diba Amran. Dan yang terakhir Hilda Saidah. Untuk yang selanjutnya, BUMN dalam Sistem Ekonomi Indonesia. Konsep badan usaha dalam ekonomi Indonesia. Secara umum, badan usaha diartikan sebagai perusahaan atau gabungan perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Dengan tujuan mencari laba, maka konsepnya dari badan usaha dalam ekonomi Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Yang selanjutnya, pengertian BUMN atau badan usaha milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi dapat diartikan bahwa BUMN itu dimiliki oleh negara gitu loh. Ya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan Mbak Siti Janatul Ma'wa. Untuk slide selanjutnya di sini ada konsep BUMN. Di sini konsep BUMN itu BUMN juga menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang keuntungannya digunakan untuk membiayai anggaran dan membayar utang negara. Jadi BUMN itu beroperasi juga untuk menghasilkan keuntungannya itu buat negara yang digunakan untuk membiayai anggaran-anggaran yang ada di negara, sekaligus untuk membayar hutang. Untuk awalnya itu BUMN itu dibentuk semata-mata untuk memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Dengan berjalannya waktu, BUMN mengalami kesulitan untuk beroperasi. Menghadapi kenyataan tersebut, jadi BUMN akhirnya merombak menjadi badan usaha yang tetap untuk kepentingan masyarakat tapi dengan menghasilkan laba yang signifikan. Slide selanjutnya di sini ada peran BUMN. Yang pertama itu ada pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Ini perannya, jadi pelopor yang pertama dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Untuk yang kedua, penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Itu peran BUMN. Yang ketiga, perannya pelaksana pelayanan umum seperti penyedia fasilitas sekolah atau kesehatan, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih. Jadi BUMN juga melaksanakan pelayanan umum seperti fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih juga. Untuk peran selanjutnya di sini sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. BUMN juga berperan sebagai sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi dari berbagai sektor. Untuk slide selanjutnya, monggo. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Farah Diba Amran, NIM 41219085. Untuk peran BUMN selanjutnya ada penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu mengembangkan usaha-usaha kecil dan koperasi. Selanjutnya, penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat membantu negara mengurangi jumlah pengangguran. Pemberian arah serta bantuan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik koperasi maupun UMKM. Pemberian sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selanjutnya adalah pencegahan agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat.
Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri badan usaha milik negara. Ada beberapa. Yang pertama, seluruh atau sebagian besar modal BUMN adalah milik negara selain BUMN didirikan untuk memperoleh keuntungan. BUMN bertugas melayani kepentingan umum. Selanjutnya, pengawasan BUMN baik secara hierarki maupun fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN berada di tangan pemerintah. Kemudian, wewenang menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. BUMN dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank atau non-bank. Untuk yang terakhir adalah semua resiko yang terjadi pada BUMN sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elatiana. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama ada Badan Usaha Perseroan atau yang disebut dengan PT, yang merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pihak lain selain pemerintah, tapi tidak melebihi 49% dari total saham BUMN tersebut. Tujuan umum dari BUMN Persero adalah untuk menyediakan barang dan jasa dengan mutu tinggi dan dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Contohnya ada PT BNI, PT BRI, PT Pertamina, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, dan PT Kimia Farma. Selanjutnya ada PT Usaha Umum atau Perum BUMN. Perum menjadi bahan usaha yang seluruh kepemilikannya dipegang oleh negara, tanpa ada pembagian saham dengan pihak lain. Tujuan utama dibentuknya Perum adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang terjangkau untuk kepentingan umum dengan tetap mendapatkan keuntungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Hilda. Kelebihan BUMN dibagi menjadi 5. Yang pertama, memantau keberadaan usaha lainnya agar dapat berusaha lebih baik. Yang kedua, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memiliki kekuatan hukum yang kuat. Yang keempat, organisasi disusun dengan baik. Yang kelima, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraannya masyarakat. Salah satunya sumber pendapatan negara. Kelemahan BUMN dibagi menjadi 2. Yang pertama, BUMN lambat dalam pengambilan keputusan karena pemilik atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Yang kedua, maju dan mundurnya BUMN tergantung pada niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.